Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fahrani dengan NIM 1918144, kelas C. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman pengerjaan tugas dari mata kuliah pengantar rekayasa perangkat lunak. Yang pertama yaitu pendaftaran akun GitLab. Di sini GitLab adalah layanan yang menyediakan akses remote ke Git repositories. Layanan ini akan membantu mengelola siklus pengembangan software. Jadi di sini akun GitLab-nya akan digunakan untuk membantu mengelola siklus pengembangan software yang akan menjadi tugas proyek nantinya. Untuk tugas proyeknya di sini akan dibuat aplikasi layanan pengaduan masyarakat, di mana aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam hal penggunaannya untuk melakukan pengaduan masalah yang terjadi dalam lingkungan masyarakat secara online dan bisa dilakukan di mana saja. Untuk aplikasinya sendiri, terdapat beberapa fitur yang ada di dalamnya seperti fitur login dan logout, kemudian fitur registrasi untuk masyarakatnya, kemudian fitur melihat laporan, kemudian fitur upload foto. Di sini maksudnya upload foto itu foto atau gambar yang berkaitan dengan masalah yang sedang diadukan. Kemudian ada fitur penulisan laporan, lalu fitur verifikasi. Di sini fitur verifikasinya digunakan oleh petugas untuk memberikan verifikasi terhadap masalah yang masuk ke aplikasinya sendiri. Jadi verifikasinya itu bisa pengaduan masalahnya itu sedang dilakukan atau sedang diselesaikan ataupun sudah terselesaikan. Terus lanjut ke persiapan peralatan pengembangan. Di sini ada 4 aspek, yaitu yang pertama spesifikasi laptop. Untuk ini prosesor dengan Intel i3, kemudian CPU 2 GHz, RAM 4 GB, kemudian sistem type 64 bit. Lanjut ke pemasangan aplikasi web programming. Untuk aplikasi web programming tersendiri menggunakan aplikasi SAM. Lanjut ke pemasangan aplikasi text editor. Untuk aplikasi text editor digunakan aplikasi Sublime Text dan Visual Studio Code. Lanjut ke aplikasi browser. Untuk aplikasi browsernya di sini digunakan aplikasi Chrome. Tahap selanjutnya yaitu pemasangan Git client di plugin Git editor. Untuk aplikasi Git sendiri yang dipasang yaitu aplikasi Visual Studio Code. Lanjut ke koneksi project, di mana koneksi project ini melalui fitur clone. Clone di sini dimaksudkan untuk menduplikat sebuah repositori. Kemudian tugas penyusunan analisis kebutuhan pengembangan dan rancangan aplikasi. Di sini ada 6 analisis. Yang pertama itu analisis kebutuhan hardware. Ada 2 analisis kebutuhan hardware sendiri dari sisi developer maupun dari sisi klien. Untuk sisi developernya sendiri yaitu dengan PC spesifikasinya prosesornya Intel i3, kemudian CPU 2 GHz, RAM 4 GB, kemudian sistem type-nya 64 bit. Lalu analisis kebutuhan hardware untuk sisi kliennya berupa PC atau laptop ataupun perangkat yang bisa tersambung ke internet dan mengakses website ataupun aplikasi yang dibuat. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan software. Di sini ada 3 aspek. Yang pertama itu kebutuhan software untuk pengembangan developer. Aplikasinya itu untuk text editor sendiri seperti Notepad, Sublime Text ataupun text editor yang lainnya. Untuk aplikasi web servernya sendiri digunakan aplikasi SAM. Lanjut ke aplikasi browsernya yang digunakan yaitu aplikasi Chrome. Kemudian untuk kebutuhan software di sisi kliennya itu aplikasi browser, yaitu aplikasi Chrome ataupun yang sejenisnya yang bisa untuk diakses ke aplikasi yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga itu kebutuhan software atau aplikasi yang dikembangkan.
dengan spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang pertama yaitu untuk kebutuhan fungsional sendiri. A. Melihat keluhan masalah yang dilakukan oleh admin. Sistem ini dapat menampilkan data yang masuk berupa sebuah teks keluhan dari masyarakat. Dan kemudian verifikasi data yang dilakukan oleh admin. Sistem dapat memberikan tanggapan kepada masyarakat terkait keluhan yang telah diajukan. Yang ketiga yaitu upload foto yang dilakukan oleh masyarakat. Sistem dapat menerima dan memproses input data berupa gambar. Lanjut ke login sistem yang dilakukan oleh admin dan masyarakat. Sistem dapat login dari sistem. Kemudian sistem pendaftaran ataupun registrasi yang dilakukan oleh masyarakat. Sistem ini dapat menampilkan halaman pendaftaran keanggotaan untuk masyarakat. Lanjut ke sistem logout, yaitu sistem ini dapat logout dari sistemnya. Kemudian kebutuhan non-fungsionalnya itu ada batasannya. Jadi aplikasi ini mempunyai batasan yang digunakan khusus masyarakat dengan umur 20 tahun ke atas. Kemudian kemudahannya yaitu dapat diakses dan dilakukan di mana saja, selama itu masih tersambung ke internet. Kemudian analisis yang ketiga yaitu analisis kebutuhan database. Untuk analisis ini sendiri yaitu ada dua. Yang pertama berupa penyimpanan internal dari PC. Kemudian aplikasi DBMS yang digunakan yaitu MySQL. Penggunaan ini dikarenakan MySQL adalah sebuah database management system yang sudah cukup terkenal dan open source serta gratis. Terus lanjut ke analisis kebutuhan prosedur. Ada 3 aspek. Yang pertama yaitu proses pembuatan dari sistem meliputi pembuatan halaman daftar keanggotaan, halaman login untuk admin dan masyarakat, halaman utama untuk admin, serta halaman pengajuan keluhan untuk masyarakat. Yang kedua yaitu tata cara sistem untuk masyarakat dengan login ke alamat website dan mengajukan keluhan ke sistem, yaitu pengajuannya berupa teks yang dituliskan ke kolom yang sudah tersedia, serta penguploadan berupa picture sebagai bukti dari keluhan yang diajukan. Lanjut ke tiganya itu tata cara sistem untuk admin yaitu dengan login dan masuk ke halaman utama dan melihat keluhan yang masuk. Yang kelima analisisnya itu analisis kebutuhan personalia. Di sini ada 2 yaitu mahasiswa itu sendiri untuk sisi developernya dan masyarakat untuk sisi kliennya. Terus analisis yang keenam yang terakhir yaitu kebutuhan dokumentasi. Di sini acuan ataupun referensi yang digunakan yaitu dari internet ataupun YouTube. Mungkin itu saja penjelasan dari tugas-tugas mata kuliah pengantar rekayasa perangkat lunak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.